Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan menganalisis sebuah buku yang berjudul Kritikan Media, Masyarakat dan Informasi. Jadi sebelum daripada itu saya akan memperkenalkan nama saya, Sefnat Lopo, NIM 170 30805. Tujuan daripada video ini untuk memenuhi syarat kuliah daring di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk memenuhi syarat proses kuliah mata kuliah sosiologi terapan. Pertama, ketika kita berbicara mengenai media, tentu kita tidak terlepas dari pemahaman Marxis, yang mana Marxis menggambarkan bahwa media sesungguhnya awal mula muncul itu karena pertentangan ideologi, yang mana kita bisa benturkan dengan perpecahannya pada tahun 89 di Uni Soviet, yang mana persaingan blok barat dalam hal ini kapitalis dan blok timur adalah komunis. Sebagai implikasi daripada perpecahan itu bisa terlihat dengan berbagai macam produk, dalam hal ini media. Media sesungguhnya secara substansi, media hadir sebagai sarana untuk memperdekat segala macam bentuk informasi kepada masyarakat agar apa yang terjadi satu wilayah itu bisa diakses oleh masyarakat. Akan tetapi dengan adanya perkembangan, media kemudian bukan lagi menjadi alat untuk menetralisasikan berbagai macam informasi, akan tetapi media kemudian hadir sebagai ladang komersialisasi, ladang privatisasi, dan ladang liberalisme. Itu yang terlihat hari ini. Sebagai bukti, dari berbagai macam media nasional yang ada di Indonesia, secara khusus NTT, kita tahu bahwa di balik dari rezim hari ini adalah di balik dari rezim kepemimpinan Bung Tilulai Skodat itu ada media Victor News. Nah, berbagai macam kebijakan yang kontra dengan kebijakan yang dilakukan oleh rezim hari ini dan kontra dengan pemahaman masyarakat, itu kemudian sesungguhnya kehadiran media itu untuk mengungkap keluar sesuatu yang menjadi pertentangan, tetapi kenyataannya media itu semacam membungkam akan perang fundamentalisme. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita melihat dari peran pers, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sesungguhnya media itu hadir untuk menyampaikan segala macam bentuk informasi apapun. Tetapi dalam kenyataannya bahwa media itu kemudian dia hadir bukan untuk menyampaikan informasi, tetapi sesungguhnya kehadiran media tersebut untuk melindungi kaum oligarkis. Kenapa dikatakan demikian? Karena hal yang dilakukan oleh rezim hari ini terlihat jelas bahwa bertentangan. Atau contoh lain seperti kasus penggusuran yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Hutan Pubabo. Terlihat jelas bahwa pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2020 terjadi tindakan rasis, tindakan intimidasi, dan tindakan kekerasan lain yang dibentukkan oleh alat negara, dalam hal ini Pol PP maupun Brimob. Tetapi media tertentu menyatakan bahwa ada tindakan intimidasi, ada tindakan represivitas. Tetapi ada media tertentu yang menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan tindakan persuasif terhadap masyarakat Besipae, tetapi masyarakat itu sendiri yang menolak. Tetapi di video yang terjadi pada tanggal
18 Agustus tahun 2020 itu kan terlihat jelas karena video itu diungkapkan oleh salah satu tim advokat yang hadir pada kesempatan itu. Ataukah contoh lain, kita lihat peran media yang kemudian di dalam substansi buku ini kan kita lihat bahwa tujuan media itu kan sebagai kritikan terhadap berbagai macam keberadaan yang menyimpang. Tetapi justru kemudian media itu hadir dengan berorientasi profit. Contoh lain seperti media cetak yang sering melakukan komprador atau kerjasama dengan perusahaan kosmetik yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Itu kemudian media menggunakan hal itu sebagai suatu peluang untuk menarik minat konsumen, atau dalam istilah ekonomi, media kemudian bukan dengan dia mengedepankan peran persnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tadi, tetapi justru media mengedepankan profit. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika media contoh pakaian-pakaian yang polos ketika digunakan oleh perempuan itu bisa diiklankan melalui media yang sesungguhnya itu kan sudah secara tidak langsung sudah melanggar undang-undang pornografi, karena di dalam undang-undang pornografi tubuh perempuan ketika dipublikasikan juga itu merupakan suatu tindakan yang bertentangan. Tetapi hari ini ketika media melakukan itu tidak pernah ada sanksi atau tidak pernah ada upaya atau kebijakan dari negara terhadap tindakan aplikatif yang dilakukan oleh media dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi secara harafiah dengan adanya dinamika hari ini, eksistensi media sesungguhnya bukan berorientasi pada kritikan berbagai macam kebijakan, baik kaum kapitalis, kaum kapital birokrat, maupun skema imperialisme. Nah, dari berbagai macam skema ini kan sesungguhnya para pemegang kekuasaan atau dengan istilah lainnya adalah kaum oligarkis itu sudah membuat satu hubungan komprador atau kerjasama yang sudah tersistem, sehingga implikasi yang akan dirasakan adalah tidak pernah ada informasi yang bersifat akuntabel, tidak pernah ada informasi yang bersifat real, sehingga berbagai macam informasi yang terpapar di media, apalagi diharapkan kepada kaum intelektual atau orang-orang yang mengerti agar melakukan investigasi sebelum mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah informasi. Contoh lain yang saya petik dari beberapa berita-berita terkini hari ini di berbagai macam media lokal yang ada di Provinsi NTT seperti Pos Kupang, Pimex, dan Victor News, bahwa media itu seperti awal saya sampaikan tadi, bahwa media itu sesungguhnya punya kepentingan, sehingga salah satu media yang mempublikasikan informasi itu kita sebagai masyarakat atau sebagai publik umum harus rasional. Rasional yang dimaksudkan adalah sebelum kita membalas atau mengomentari suatu informasi yang terpublikasi, kita harus melakukan yang namanya investigasi. Dengan tujuannya apa? Agar apa yang kita sampaikan itu kemudian sinkron dengan informasi yang dipublikasikan oleh stasiun TV tertentu atau redaktur dari media tertentu. Itu tujuan daripada kita menginvestigasi agar terjadi sinkronisasi antara apa yang diberitakan oleh media dan apa yang menjadi kegelisahan atau komentarisasi dari kita sebagai pengguna media. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian, diucapkan terima kasih. Selamat malam.